Hari ini mungkin ada yang mau presentasi dari kelompok 3 ya? Betul, Pak. Nah, siapa ininya yang dijadikan co-host untuk nanti share screen? Santi. Kurang jelas siapa? Santi. Santi sudah ada belum ya? Adanya Santia, itu Santia ini? Iya, itu saya. Oke. Santia. Oke. Santia, co-host ya. Oke, silakan Santia. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Langsung kita mulai aja kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk sedikit memaparkan tentang pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern ini. Nah, oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Uwan Abdul Aziz, kemudian ada Yos Bilal, ada Santi Aprilia, saya sendiri, kemudian ada Stefani, ada Siva, dan juga ada Yulia. Nah, untuk ini ya, mengefektifkan waktu, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Yakni yang pertama itu tentang sistem pemasaran. Nah, ini akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Siva. Ada Siva, dipersilahkan. Ya, sistem pemasaran. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tepat dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi, dapat diartikan sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Next one. Nanti next. Sandri. Nggak berubah ya halamannya ya? Belum berubah. Santia. Santia putus kayaknya. Iya, saya tadi keluar, maaf Pak. Oke, dilanjut, sorry. Oke, dilanjut. Faktor-faktor dalam bukan ini. Oke, faktor-faktor dalam sistem pemasaran. Yang pertama ada organisasi yang melakukan tugas pemasaran. Kedua, sesuatu yang dipasarkan. 3, pasar yang dituju. Yang keempat, para perantara yang membantu pertukaran. Dan yang terakhir ada faktor-faktor lingkungan. Next one. Macam-macam sistem pemasaran. Yang pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu perpaduan. Tujuannya untuk mengendalikan perilaku saluran dan untuk mencegah perselisihan antara anggota saluran. Yang kedua, sistem pemasaran dengan saluran horizontal.
Pada sistem ini, ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Yang terakhir, ada sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi, distribusi, dan manajemen digabungkan. Kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya, terima kasih Siva. Selanjutnya untuk lingkungan pemasaran ini akan dipaparkan oleh Ulwan. Kepada Ulwan dipersilakan. Cek, cek. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara-suara ganggu dari motor karena saya sekarang sedang tidak berada di rumah. Baik, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, mikro dan makro. Lingkungan internal atau lingkungan dalam. Lingkungan internal adalah kegiatan di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Lingkungan internal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal pemasaran, sering disebut dengan buaran pemasaran atau marketing mix, yaitu yang terdiri dari perencanaan produk, penetapan harga, promosi, dan saluran distribusi. Lalu yang kedua ada lingkungan internal non-pemasaran. Itu adalah segala kegiatan fungsional dan operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran. Meskipun non-pemasaran, tetapi faktor ini berpengaruh besar terhadap proses pemasaran. Faktor ini adalah bagian dari perusahaan, di antaranya yaitu manajemen puncak, menentukan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan, rencana pemasaran yang tidak boleh menyimpang dan rencana pemasaran tersebut harus disetujui oleh manajemen puncak atau top manajemen. Lalu bagian keuangan. Di sini bagian keuangan harus berusaha memikirkan cara mencairkan dan menggunakan dana untuk rencana pemasaran. Lalu yang ketiga ada bagian pembelian. Berusaha mencari dan memikirkan cara untuk mendapatkan pasokan dan bahan baku. Lalu selanjutnya ada bagian manufaktur. Bagian ini bertugas bertanggung jawab dengan hasil yang diproduksi dengan mutu dan jumlah yang sesuai rencana. Dan yang terakhir ada bagian akunting. Bagian ini mengukur seberapa besar produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan sasaran. Lanjut. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang langsung berada di luar kekuasaan atau kendali pasar. Faktor tersebut merupakan pemasar atau perusahaan untuk menyesuaikan lingkungan dalam hal mempertahankan produk atau mencari solusi agar konsumen menjadi loyal terhadap proyek perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Oke, thank you, Wan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan tentang lingkungan makro ini akan dijelaskan oleh Yulia. Kepada Yulia, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Yang pertama yaitu ada perusahaan. Ketika merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok perusahaan lain seperti keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, manufaktur, dan akunting. Yang kedua yaitu ada pemasok. Pemasok yaitu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Yang ketiga yaitu ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah perusahaan yang membantu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barang kepada para pembeli. Yang keempat yaitu ada konsumen. Konsumen adalah objek utama. Konsumen dapat memperlancar dan menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Yang kelima yaitu ada para pesaing. Para pesaing ini diidentifikasi, dimonitor, dan dikalahkan untuk memperoleh
dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan yang bersangkutan. Cara terbaik bagi perusahaan untuk menguasai atau memenangkan persaingan adalah dengan mengambil sudut pandang pelanggan. Yang terakhir yaitu ada masyarakat umum. Masyarakat umum menjadi sangat penting bagi perusahaan karena masyarakat umum akan memberikan dampak kemampuan organisasi perusahaan dalam mencapai sasarannya. Oke, thank you. Selanjutnya yakni pembahasan tentang lingkungan makro. Nah, ini akan dijelaskan oleh Stefani. Kepadanya dipersilakan. Baik, lingkungan makro adalah tempat di mana perusahaan harus melalui pencairannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Nah, lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan makro perusahaan, yaitu 1. Lingkungan kependudukan. Kekuatan lingkungan yang pertama dimonitor adalah kependudukan karena orang banyak yang membentuk pasar. Dan yang kedua, lingkungan ekonomi, yaitu pasar membutuhkan daya beli seperti halnya orang banyak. Dan yang ketiga, lingkungan fisik, yaitu kondisi lingkungan fisik sangat berpengaruh bagi suatu usaha yang akan menjalankan bisnisnya. Dan yang keempat, lingkungan teknologi, yaitu setiap teknologi merupakan suatu kekuatan yang dapat mendorong lajunya perkembangan usaha tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang telah ditemukan. Dan yang kelima yaitu lingkungan politik atau hukum, yaitu keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan bersikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan. Dan yang terakhir, lingkungan sosial dan budaya, yaitu pengaruh membeli juga ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman itu adalah sedikit pemaparan dari kelompok kami tentang pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern. Nah, sebelum saya bacakan kesimpulannya, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya mungkin atau gimana? Udah presentasi semua ya kelompok ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? Oke, silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya, berkomentar, atau menguatkan juga boleh, memberikan contoh lain juga boleh. Silakan jika ada. Ini menarik ya, bicarakan dengan lingkungan pemasaran ya. Mungkin kalau lingkungan mikro itu jelas ya. Mikro itu misalnya karyawan, kemudian produknya gitu ya. Itu indikator-indikatornya jelas. Kualitas SDM, jumlah produk, kualitas produk itu jelas. Kalau lingkungan makro ini kira-kira seperti apa ya? Indikator pegangannya bagi perusahaan agar lingkungan makro ini memang bisa dijadikan inputan untuk strategi pemasaran. Ada yang mau komentar, menjawab? Silakan. Contohnya seperti kependudukan ya, lingkungan makro nih. Apa yang dimaksud dengan lingkungan makro dari kependudukan ini? Apa pengaruhnya terhadap pemasaran? Seperti apa sih kependudukan? Terus ekonomi juga. Ekonomi itu bagaimana berpengaruhnya terhadap pemasaran? Seperti apa sih ekonomi gitu ya? Jadi makro itu lebih kepada hal-hal yang lebih luas, lebih besar. Kalau mikro kan tadi ya, berkaitan dengan sumber daya, kaitan dengan stakeholdernya gitu mikro kan,
berkaitan dengan bagian-bagian dalam marketing bisnis itu sendiri. Tapi kalau makro itu berkaitan dengan tata aturan atau tata kelola dari negara atau bahkan dunia, itu makro. Ya, misalnya teknologi. Ya, secara makro seperti apa teknologi itu akan mengaruhi strategi marketing. Ya, itu contohnya semacam itu. Jadi perlu dielaborate kembali ini yang grup 2 ini, kalau ada bisa menjelaskan silakan. Nah, ini contohnya juga politik dan hukum ya. Politik dan hukum sangat berpengaruh kepada bisnis, kepada pemasaran ya. Seperti itu contohnya. Tapi seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan bila ada yang mau menjelaskan. Ya, ada dari kelompok 3 atau dari yang lain? Oke, mungkin bila tidak ada, mungkin saya masuk ke materi ya. Silakan di close tuh share screen-nya. Oke, saya akan menyampaikan tentang ini ya, lingkungan pemasaran ya. Lingkungan pemasaran ya. Jadi lingkungan makro adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan tersebut. Misalnya SDM, tadi place, supply, supplier dan sebagainya, itu lingkungan mikro ya, lingkungan mikro perusahaan yang sangat berpengaruh kepada operasional dari perusahaan. Ya, lingkungan mikro meliputi internal dan eksternal. Jadi ada yang menjadi bagian dari internal perusahaan, contohnya SDM, finansial, kemudian produk. Ada juga menjadi bagian dari eksternal, contohnya distribution channel, misalnya pasar, kemudian pemerintahan dan sebagainya yang berkaitan dengan tata kelola dari bisnis, ya, firma, agen jasa pemasaran dan sebagainya adalah mitra-mitra, semua stakeholder yang berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan itu disebut lingkungan mikro. Contohnya lainnya adalah ada pesaing juga, kemudian ada masyarakat yang menjadi pelanggan nanti ya, menjadi pembeli dari perusahaan itu juga bagian dari mikro. Jadi yang langsung berhubungan dengan bisnis atau pemasaran dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan itu adalah mikro. Nah, sementara makro adalah hal-hal yang bersifat lebih luas ya, seperti hal-hal sosial, hal-hal yang berpengaruh secara global ya, teknologi, tadi perilaku, ekonomi ya, itu hal-hal yang berlibat secara global. Nah, hal-hal ini memiliki kekuatan yang bisa berpengaruh pada peluang, ancaman, hambatan dan prospek ke depan. Itulah lingkungan makro. Contohnya ekonomi politik. Contohnya politik dari sebuah negara ya. Politik dari sebuah negara itu sangat berpengaruh kepada bisnis. Ya, sekarang contohnya begitu ada larangan ekspor CPO, itu apa yang terjadi dengan minyak goreng? Minyak goreng mungkin akan tersedia di Indonesia. Tapi para pengusaha kelapa sawit akhirnya mereka banyak yang rugi, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ekonomi politik ini sangat berpengaruh dalam bisnis. Nah, oleh karena itu kenapa dulu ada penjajahan ya, ada kolonialisme. Karena politik itulah yang membentuk bisnis. Jadi kalau politiknya nggak bagus, politiknya nggak tangguh, bisnis juga akan goyang-goyang, bisnis akan berat. Nah, makanya politik ini bagian yang penting karena politik berpengaruh menentukan ekonomi. Ekonomi menentukan pertumbuhan dari masyarakat, menentukan kualitas dari masyarakat. Jadi sebetulnya kalau dirunut lebih dalam,
politik itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Meskipun kita tidak harus melulu cuman politik, tapi politik menjadi dasar, menjadi rujukan dan menjadi fondasi bagi struktur ekonomi kita. Nah, itu adalah lingkungan makro, ya. Nah, contohnya apalagi lingkungan makro? Ya, demografi, ya, teknologi, budaya. Nah, sekarang budaya terjadi perubahan budaya yang sangat radikal. Dari yang dulunya konvensional, dari yang dulunya segala sesuatu offline, Anda kalau nanya offline, nanya langsung ke teman gitu ya, nyari informasi. Sekarang Anda langsung bisa mencari informasi sendiri. Langsung googling, Anda menemukan informasinya, semuanya ada di internet. Ya, bahkan nomor teleponnya kadang-kadang juga ada, Anda bisa telepon sendiri ya. Nah, itu menggambarkan adanya perubahan lingkungan makro. Nah, ini mengandung peluang tapi juga ancamannya luar biasa, makro ya. Sekarang Anda berpeluang untuk memasarkan produk Anda ke luar negeri. Tapi kita juga mendapatkan ancaman bagaimana produk asing itu bisa masuk ke negara kita. Nah, ini ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Oleh karena itu saya menulis dalam artikel online ya, kita bisa kebobolan ekonomi nasional bila kita tidak siap menghadapi era e-commerce, menghadapi era jualan online, bisnis online ya. Nah, sekarang coba perhatikan, negara bebas berjualan ke negara lain. Akhirnya negara yang maju, negara yang sangat efisien, negara yang teknologinya maju, itu yang bisa menguasai pasar, mendominasi pasar. Nah, seringkali kita pergi ke luar negeri, ya, kita belanja ternyata produk Cina, gitu ya. Produk Cina ada di mana-mana, termasuk ke negara kita. Nah, saya khawatir juga nanti segala hal baju, sepatu dan sebagainya itu bisa ditiru oleh Cina dan kita bisa kalah dari sisi harga. Nah, kalau kalah dari sisi harga, secara ekonomi kita kalah, semuanya juga akan turun. Ketika ekonomi turun, maka tidak ada pertahanan nasional yang tahan, yang kuat menghadapi krisis ekonomi. Negara juga akan goncang dan akhirnya bisnis juga akan goncang. Jadi demokrasi ini bagian yang penting dalam bisnis, tidak boleh disepelekan ya. Justru harus dimonitor makro ini harus dimonitor, harus dipelajari secara betul, dijaga konstelasinya. Jangan sampai struktur ekonomi makro ini, bagian-bagian makro dari bisnis ini tidak kondusif, bisa membuat bisnis kita tidak berjalan dengan baik. Ya, termasuk alam juga. Kalau alam kita banyak kering ya, banyak tandus, banyak banjir dan sebagainya, itu juga akan merusak bisnis ya. Terutama kepastian hukum. Nah, hukum ini sangat penting karena kalau tanpa kepastian hukum, para pebisnis juga akan takut, mereka tidak ada jaminan keamanan dalam berbisnis ya. Nah, baik, saya akan melanjutkan tentang lingkungan demografis ya. Nah, lingkungan demografis itu memperlihatkan tentang struktur usia ya. Kalau kita punya produk, kita mau masuk usia anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu tergantung dari sasaran kita. Kita mau menyasar market yang mana? Market yang paling potensial, market yang daya belinya paling kuat yang mana? Kemudian perubahan profil keluarga. Ini juga akan mempengaruhi budaya dan perilaku dari calon pembeli kita ya. Kemudian perubahan populasi geografis. Nah, kalau populasinya berubah, misalnya banyak yang bepergian, ya, misalnya tinggal yang tua-tua, kenapa yang muda-muda merantau? Pada akhirnya yang tua-tua, yang pensiunan ini tidak banyak mereka berbelanja, tidak banyak mereka mengkonsumsi. Ya, ini akan membuat ekonomi lesu. Kenapa? Daya belinya rendah. Sehingga secara hitung-hitungan bisnis ini tidak prospektif. Terus misalnya juga jika ada populasi terdidik, ya, mereka orang-orang yang intelek. Nah, ini juga memberikan suasana di mana kita harus benar-benar profesional melayaninya. Sebab bila tidak, kita akan ditinggalkan. Produk kita akan dilakukan assessment, ya, maksudnya dicek betul-betul oleh mereka. Mereka akan melakukan komparasi terhadap komplement ataupun kompetitor. Nah, berikutnya peningkatan keragaman. Jadi semakin beragam masyarakat, maka seleranya juga beragam
dan itu tentu saja akan semakin sulit untuk menemukan value apa yang paling pas buat masyarakat saat itu ya. Berikutnya lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian ya, daya beli masyarakat. Nah, masyarakat memiliki daya beli enggak? Kalau seperti sekarang ini ya, kondisi semua harga naik, barang-barang naik, nah tentu saja daya belinya juga akan agak terganggu. Daya belinya agak berat ya, agak kecil, kurang ya, sehingga kemungkinan revenue atau sales kita juga akan turun. Nah, lingkungan ekonomi ini cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Ya, jadi lingkungan ekonomi ini melihat secara khusus bagaimana konsumen itu situasi dan kondisinya, terus persepsinya. Ya, kalau konsumennya ini daya belinya rendah atau daya belinya tinggi, itu akan sikapnya berbeda terhadap sebuah produk. Ya. Terus bagaimana dengan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi? Nah, saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar. Jadi mereka mencari value yang lebih tinggi dengan finansial yang sama. Kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Jadi mereka berharap mereka mendapatkan kualitas dan layanan. Dengan apa yang mereka bayar, mereka ingin mendapatkan kualitas produk dan layanan. Itu yang setimpal bagi mereka. Mereka mengharapkan sebuah worth it dari produk yang mereka konsumsi, mereka beli dengan dana atau ongkos atau harga yang tidak murah ya. Nah, itu soal demografis. Ada orang-orang yang dia terlalu komparasi, ada orang-orang yang tidak terlalu mempermasalahkan kualitas, yang penting fungsinya, ada yang begitu. Nah, menghadapi segmen yang berbeda itu, strateginya tentu saja juga berbeda ya. Berikutnya adanya distribusi pendapatan juga berubah. Nah, ini ya, kalau distribusi pendapatan misalnya yang tadinya banyak karyawan dia lebih stabil, kemudian banyak yang pekerja informal. Nah, ini yang secara ekonomi tidak stabil, ini juga memberikan pukulan bagi bisnis ketika secara ekonominya tidak stabil. Nah, ketika daya belinya terjadi perubahan ya, pendapatan berubah, daya belinya berubah, dan ini berdampak kepada bisnisnya. Nah, berikutnya yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin ya. Ini mempersulit ya, semakin miskin orang semakin memiliki daya beli yang rendah. Sementara yang kaya makin kaya, tentu saja yang kaya tidak akan makin banyak, semakin sedikit. Kenapa? Karena uang itu ngumpul kepada orang yang sedikit ya, makin kaya itu semuanya disedot oleh dia. Nah, mereka kan itu yang kaya itu ahli menyedot uang. Nah, karena yang mampu semakin sedikit, ini berdampak kepada pembeli semakin sedikit. Karena yang kaya makin sedikit kan, yang kaya makin kaya. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda ya. Ada untuk segmen orang kaya, segmen orang yang tidak mampu. Nah, segmen itu yang dimainkan. Kenapa terjadi polarisasi antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu. Nah, berikutnya lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan juga tentang gejala utama, yaitu kelangkaan bahan mentah. Nah, ini kalau bumi terus dieksploitasi, lama-lama bahan mentahnya habis. Ya, kayak plastik gitu. Makanya sampah plastik itu dikumpulkan karena didaur ulang, ya. Itu adalah dari hidrokarbon ya. Berikutnya tingkat polusi yang lebih tinggi ya. Ketika polusinya tinggi, masyarakat tidak nyaman, pada akhirnya juga ini berdampak kepada kesehatan dan orang tidak empati lagi. Orang tidak suka dengan produk yang memberikan polusi yang tinggi. Kemudian semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Ya. Nah, ketika intervensi banyak, akhirnya perusahaan juga kurang maksimal dalam menjalankan bisnisnya. Ya. Ini yang berakibat kepada produk layanannya tidak maksimal kepada customer. Nah, oleh karena itu kepedulian lingkungan itu menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Ya. Kemudian lingkungan itu akan mencetak pasar baru, niche market baru kepada orang-orang yang peduli kepada lingkungan. Ya. Oke, silakan jika ada yang bertanya.
Yang belum nulis nama lengkap dan NIM, kelas silakan. Nama lengkap dan NIM ya. Berikutnya adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan jelas ya. Dengan teknologi canggih, zaman dulu mungkin belanja itu harus offline ya, tidak ada komunikasi video seperti sekarang, itu tidak ada zaman dulu ya. Terus kemudian orang bisa melihat-lihat barang meskipun barang di luar itu zaman dulu nggak ada. Tapi dengan adanya teknologi digital, teknologi internet, sekarang kita bisa melihat apapun kejadian di luar negeri. Perang di Ukraina sana kita juga banyak menerima video-video yang langsung update dari lokasi perang. Ya, sehingga dengan adanya teknologi ini pemasaran, kemudian pengiriman barang dan sebagainya bisa meluas, tidak hanya dalam satu negara, bahkan bisa di beberapa negara. Sehingga antar negara terjadi kompetisi. Nah, kita bisa jualan ekspor keluar, tapi produk-produk asing juga bisa masuk ke negara kita dengan ekspor ya. Nah, kemudian perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan ya, jadi opportunity akan hilang. Kenapa? Karena opportunity itu dimunculkan sekarang oleh teknologi baru. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai, tidak bisa mengadopsi teknologi baru, tentu saja kita tidak mendapatkan opportunity yang baru. Sementara peluang-peluang yang lama sudah digantikan oleh teknologi ya. Jadi opportunity baru itu memberikan kesempatan peluang di mana itu menggantikan dari produk-produk yang existing ya. Nah, makanya teknologi ini sangat berpengaruh kuat ya. Kayak sekarang mobil listrik. Mobil listrik itu luar biasa menggantikan mobil-mobil yang konvensional. Apalagi ketika nanti bahan bakar cairnya semakin menipis, orang butuh mobil listrik ya. Politik ya, politik ini dari hukum, badan dan kelompok yang mengaruhi atau membatasi dengan pemasaran. Jadi politik ini mempengaruhi tata kelola kehidupan masyarakat. Dengan politik ini akan terjadi sebuah proses bisnis di masyarakat dan itu akan berpengaruh kepada banyak hal termasuk pada proses bisnis. Nah, lingkungan politik ini juga mendunia ya. Misalnya kayak Ukraina dan Rusia sekarang mendunia, akibatnya banyak krisis ya. Masuk krisis minyak goreng. Karena apa? Karena ketika gas dari Rusia itu di stop, orang Eropa dan Amerika sangat membutuhkan energi. Dan itu bisa disuplai oleh biodiesel ya. Jadi pakai minyak sawit itu, minyak goreng itu bisa mau dicetak menjadi bahan bakar air, yaitu biodiesel. Sementara dunia sekarang sedang krisis minyak. Gitu. Karena itu kemarin kenapa ada minyak goreng langka? Karena CPO-nya akan dijadikan biodiesel. Nah, semakin banyak undang-undang yang mengatur bisnis, maka semakin rumit. Apalagi kalau penegakan hukumnya yang tidak kuat, itu akan buat kacau. Kemudian penekanan tanggung jawab yang tidak pas, tidak beretika, dan tidak mengandung nilai-nilai sosial yang lebih besar. Nah, ini politik harus untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan manusia. Kalau politik untuk kepentingan saat, untuk kekuasaan, untuk apa itu, untuk mencari uang, akibatnya akan mengorbankan banyak orang. Ya. Berikutnya lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi ya. Ada nilai-nilai value yang dikandung oleh masyarakat, di mana nilai-nilai ini sangat berpengaruh kepada penerimaan sebuah produk. Ya, misalnya kalau kita makanan ya, makanan itu kan cocok-cocokan ya. Kalau kita menjual makanan kepada masyarakat yang tidak cocok dengan tidak cocok dengan lidahnya ya, makanan kita tidak cocok dengan lidahnya, itu akan berdampak kepada penolakan produk kita, makanan kita tidak akan diterima. Ya. Berikutnya berkaitan dengan persepsi. Produk kita dipersepsikan seperti apa oleh masyarakat? Apakah dipersepsikan dengan kualitas yang bagus? Dipersepsikan dengan sebuah namanya kelebihan ya. Jadi pembeli itu merasa mendapatkan keuntungan dengan membeli produk kita. Ya. Atau produk kita itu dipersepsikan sebagai sebuah solusi dalam kehidupannya. Itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dari customer, dari market.
Yang berikutnya adalah soal selera ya. Selera ini kadang-kadang gampang susah. Ada orang selera, ada enggak. Ini gantung dari individu masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan budaya, salah satunya adalah selera. Dan selera ini bisa juga kita pengaruhi dari awal sedini mungkin. Itulah tugas marketing untuk mempengaruhi selera dari masyarakat. Ya. Tadinya mungkin orang tidak terlalu ingin memiliki mobil mungkin ya dulu ya. Kenapa orang berpikir belum terlalu butuh. Kemudian mobil itu mahal. Orang lebih senang untuk nabung. Ya, tapi setelah ada iklan bertahun-tahun berjalan, lama-lama orang mulai muncul selera untuk beli mobil. Terus berikutnya adalah perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini bagaimana orang berperilaku secara sosial. Ada orang yang konsumtif, ada orang yang hemat, ada orang yang suka mencoba hal yang baru, ya, ada orang yang status quo, ya, zona nyaman. Nah, itu juga menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk melakukan antisipasi berkaitan dengan bisnis yang kita lakukan. Nah, lingkungan budaya ini berarti kecenderungan menuju kepompong digital ya. Jadi arahnya akan ke arah digital, digitalisasi. Nah, itu semua orang netizen ya, semua punya HP, connect internet. Kemudian kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang. Kenapa? Karena institusi kalah oleh berbagai macam layanan aplikasi di internet. Ya. Nah, institusi hanya sekarang menyediakan hal yang inti-inti aja, wajib-wajib aja. Tapi semua informasi hal itu sekarang ada di internet. Berikutnya ada peningkatan rasa patriotisme. Nah, ini sesuatu yang bagus ya. Kemudian kepedulian terhadap alam yang semakin besar. Jadi muncul empati, muncul apa ya? Orang ingin menjadi orang baik gitu ya. Patriotisme itu. Jadi muncul empati dan muncul awareness gitu. Peduli sama orang, suka menolong orang gitu kira-kira ya. Sekarang ini mulai muncul banyak orang yang suka menolong. Berikutnya kepedulian terhadap alam yang semakin besar ya, orang-orangnya semakin peduli menanam bunga dan sebagainya. Ya, kepedulian terhadap alam yang semakin besar ya. Bagaimana alam ini harus dijaga, bagaimana alam ini harus dilestarikan, karena alam inilah tempat tinggal kita. Terus spiritualisme baru, yaitu orang cenderung sekarang mencari ketenangan batin, ingin dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Mereka akan berusaha menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya, produk-produk layanan yang bertentangan dengan agama harus kita tinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan oleh pembeli ya. Pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi ya. Orang-orang sekarang mereka lebih mencari value nilai, mencari hakikat. Mereka lebih mencari makna yang sesungguhnya kontekstual dari sebuah keadaan, sebuah produk dan sebagainya. Jadi mereka tidak mau seremonial lagi simbol-simbol. Mereka nggak mau simbol-simbol. Ya. Mereka mencari nilai-nilai yang abadi yang memang nilai-nilainya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian reaksi perusahaan ya, perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah itu ya. Kalau tidak beradaptasi, kita berbeda dengan lingkungan, kita akan ditinggalkan oleh lingkungan. Ya, kita akan kalah dalam kompetisi. Jadi adaptasi ini sesuatu yang wajib sekarang. Supaya kita bisa agile dan produktif, kita harus beradaptasi. Mau nggak mau ya. Tanpa adaptasi, kita akan sulit untuk berbisnis. Kemudian menghindari ancaman. Ya, kita bisa menghindari ancaman, tantangan, dan sebagainya dengan mencari terobosan solusi. Kita tidak bisa berputar dengan ancaman yang ada, kita tidak bisa tumbuh. Kita tidak bisa penetrasi pasar. Ancaman itu harus kita atasi, kita cari solusi ancamannya, jawabannya apa. Berikutnya memanfaatkan peluang yang sudah ada, peluang-peluang yang muncul, peluang-peluang yang proyeksi akan muncul itu harus kita garap. Nah, jadi semua dari kondisi mikro dan makro tadi kita harus bisa memanfaatkan peluang ya. Mungkin dari lingkungan yang makin kondusif, keuangan yang semakin baik, daya beli semakin tinggi, kita manfaatkan. Atau timingnya sekarang mau lebaran, kita bisa memasukkan produk-produk yang diminati oleh masyarakat di masa mau lebaran ini ya. Mungkin bikin kue camilan untuk perjalanan mudik ya. Nah, itu bisa juga menjadi alternatif. Berikutnya perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif, bekerja untuk mengembalikan dan tidak hanya bereaksi seharusnya. Jadi perusahaan berusaha merubah
konstelasi masyarakat, misalnya dengan CSR, ya, misalnya dengan stimulus, atau misalnya melakukan edukasi, melakukan campaign, ya, campaign kepada masyarakat, dan masyarakat akhirnya terkondisikan, mereka berubah konsep berpikirnya, sehingga pada akhirnya mereka akan membutuhkan produk dan layanan kita. Nah, itu namanya socio engineering, itu bagian yang penting dari bisnis sekarang ini, terutama di era sosmed. Nah, socio engineering berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk mengkonsumsi produk atau tidak, ya. Nah, oleh karena itu setiap saat perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif, ya. Proaktif artinya terus mengestimasi, memproyeksikan, mengecek, ya, tentang peluang-peluang yang ada, tentang opportunity yang ada, ya. Tapi tidak perlu reaktif. Itu artinya kalau reaktif itu artinya sudah terlambat karena sudah kejadian, ya. Nah, kita harus proaktif. Jadi sebelum sesuatu itu kejadian, kita harus sudah bisa memprediksi, kita harus sudah memperkirakan, kita harus bisa mendayagunakan yang ada, gitu, ya. Itu proaktif, melakukan kolaborasi, melakukan sinergitas dengan berbagai macam entitas, ya. Nah, dalam lingkungan makro ini ada yang namanya pentahelix. Pentahelix itu terdiri dari akademi, ya. Jadi kalau negara ini mau maju, kalau bisnis makin maju, harus negara ini harus mendorong namanya pentahelix. Pentahelix itu terdiri dari akademik. Jadi ekonomi akan maju kalau akademiknya mendukung. Jadi penelitian-penelitian, riset-risetnya mendukung kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Misalnya penelitiannya untuk memajukan UMKM misalnya. Penelitiannya untuk penelitian tentang material misalnya untuk produk tertentu, ya. Nah, berikutnya yang menjadi bagian dari pentahelix adalah pertama tadi akademik, yang kedua adalah bisnis. Bisnis itu adalah perusahaan industri itu, ya. Jadi perusahaan atau industri adalah bagian yang utama dari pentahelix. Yang kedua, ya, bagian kedua, yang pertama akademik, yang kedua adalah bisnis, yaitu industri. Nah, yang ketiga dari pentahelix ini adalah government, pemerintah. Pemerintahlah yang mengatur segalanya. Pemerintahlah yang membuat aturan. Pemerintahlah yang memegang kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan regulasi. Pemerintah memiliki kapasitas itu semua. Pemerintah memiliki organ-organ yang luar biasa, jumlahnya banyak, setiap di daerah, wilayah juga ada. Pemerintah bisa membangun sebuah iklim yang kondusif dalam berbisnis. Nah, kalau pemerintahnya kurang proaktif, pemerintahnya kurang mampu, berdampak kepada bisnis secara umum, ya. Jadi yang ketiga pentahelix adalah government. Ya. Berikutnya helix yang keempat adalah komunitas, ya. Komunitas ini sekarang berpengaruh luar biasa. Banyak sekali komunitas-komunitas yang besar, tumbuh besar, mereka sangat dekat dengan rakyat dan masyarakat, dan mereka bisa menjadi endorser dalam promosi, ya, dalam marketing. Nah, komunitas-komunitas ini bisa menjadi kunci-kunci dalam marketing, dalam pemasaran sekalipun, ya. Sekarang ada namanya community marketing, ya, marketing lewat komunitas. Nah, komunitas memiliki peran yang luar biasa, apalagi seperti LSM, ya, NGO itu adalah komunitas yang mereka akan memviralkan sebuah produk, dan mereka bisa membuat keadaan itu stabil atau tidak, mereka bisa mempengaruhi itu. Nah, keadaan yang stabil atau tidak itu berpengaruh kepada bisnis. Nah, helix yang terakhir yaitu namanya adalah media. Media adalah media elektronik ataupun media kertas, ya, media massa. Nah, itu membentuk image, membentuk persepsi, dan di situ juga bisa dilakukan promosi pada media tersebut. Ya, banyak yang media online sekarang, ya, di YouTube aja ada iklan, beberapa iklan, ya, mungkin 2 atau 3 sekali tayang, gitu, ya. Dan sekarang media bergeser kepada media online, jadi semua orang sebetulnya sekarang bisa membuat media. Yang penting punya tim, punya redaktur yang menggarap konten-kontennya untuk dipublish pada
media tersebut. Nah, ini semua lingkungan mikro dan makro ini benar-benar harus dikondisikan, benar-benar harus dikelola, bahkan harus diproyeksikan. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, ya lingkungan makro ini berbahaya. Ya seperti sekarang ini ya, karena secara lingkungan makro negara kita terikat tersangkut paut dengan negara lain ya, saling kait mengait. Akibatnya sekarang ini ya mohon maaf kita menjadi negara importer ya, jadi negara konsumtif. Ya segala hal kita impor. Kita impor apa? Impor beras ya, impor macam-macam. Sementara ekspor kita agak kerepotan karena standarisasi dan sebagainya yang belum siap. Terus kemudian fokus menggarap komoditi-komoditi itu juga tidak banyak gitu ya. Jadi yang kita ekspor itu tidak banyak ke luar negeri. Kenapa? Karena kapasitas dan kondisi dari makroekonomi yang kurang kondusif. Nah, bagaimana sekarang kondisi itu terjadi dengan era global market ini, era ekonomi terbuka ini? Nah, ini suasana makro yang memang harus kita perhitungkan. Jadi setiap pebisnis sekarang memperhitungkan berapa nilai dolar. Makanya nilai dolar itu selalu dimonitor ya, selalu diupdate karena itu berpengaruh kepada banyak aspek, banyak lini. Dan karena dolar itu fluktuatif, ya di sini sulitnya. Makanya ada wacana juga orang beralih ke dinar ya, ke emas ya, supaya tidak fluktuatif. Ya punya dinar emas segitu ya segitu terus. Mau dolar naik ya emas ikut naik. Jadi sebetulnya lebih aman, lebih enak kalau kita menggunakan mata uang dinar ya. Nah cuman ya atau regulasinya agak rumit ya. Nah apalagi kalau sekarang sudah zamannya zaman cryptocurrency ya, zaman apa namanya fintech. Nah, itu makroekonomi yang luar biasa perubahannya dengan fintech. Ya, kita bisa transfer ke luar negeri tanpa harus ke bank. Ya, cukup pencet-pencet tombol ya. Cukup pencet-pencet keyboard ya. Cukup layar sentuh. Dengan layar sentuh kita sudah bisa kirim uang ke luar negeri ya. Nah, ini makroekonomi dan terjadilah transaksi yang luar biasa antar negara. Nah, kalau negara kita tidak kondusif sehingga tidak banyak uang masuk ke negara kita, ya falasnya, kita akan defisit, ya seperti Bangladesh atau Sri Lanka. Sri Lanka itu kalau nggak salah sekarang lagi defisit ya, krisis mereka. Bahkan mereka untuk beli kebutuhan pokok aja nggak punya uang Sri Lanka itu. Ya kasihan ya. Jadi itu kondisi makro yang memang seperti itu, kondisi persaingan, kondisi kapitalisme, kondisi hedonisme itu merebak di mana-mana dan itu sangat berpengaruh kepada aspek bisnis. Ya kalau kita tidak hati-hati, ya market kita bisa diambil oleh perusahaan dari asing. Perusahaan dari luar akan masuk dan berdampak kepada kompetisi yang tinggi. Akhirnya kita menjalani sebuah kondisi red ocean, ya kondisi persaingan yang luar biasa. Nah, mungkin kita harus berubah bisnis kita, produk kita harus kita ganti, kita harus mencari segmen market yang berbeda, karena kita tidak ingin berdarah-darah, kita tidak ingin mengalami kerugian atau tidak untung ya, mengalami kerugian. Nah itu jangan sampai. Ya harus dievaluasi, dianalisa. Kalau sudah dalam 3 bulan misalnya udah nggak ada keuntungan sama sekali, ya mungkin produknya harus diganti, layanan diganti, atau segmen marketnya diganti, atau kita merger dan sebagainya. Ya itu nanti balik kepada strategi dari masing-masing perusahaan ya. Oke baik, ada pertanyaan? Silakan yang mau menulis nama lengkap dan NIM. Yang mau bertanya juga silakan. Saya mau merekod dulu yang nulis di chat ya. Silakan bila ada pertanyaan komentar. Boleh mengomentari negara kita berkaitan dengan mikro dan makroekonominya seperti apa? Silakan. Apalagi mendekati Lebaran ini, ya, mendekati Lebaran ini, kemudian harga-harga mahal dan sebagainya, terus daya belinya rendah, nah itu sangat berasa
dalam sektor bisnis ya. Benar-benar berasa. Nah, boleh Anda menganalisa, Anda mengomentarinya ya. Ya, saya melihat bahwa dengan kondisi yang berat ini sebetulnya kita harus kembali kepada falsafah yang lama. Kalau kita ingin sustain, kita ingin bertahan, kita harus kembali kepada falsafah hemat pangkal kaya. Masih ingat falsafah itu? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Masih ingat ya? Ya. Jadi dengan kondisi krisis yang semacam ini kita harus berhemat. Kita harus benar-benar berpikir ulang untuk mengkonsumsi sesuatu. Kalau tidak penting-penting amat, tidak butuh-butuh amat, kita jangan mengkonsumsi, jangan membuang dana yang padahal yang tidak berguna. Lebih baik kita tabung. Lebih baik diinvestasikan pada aset yang produktif. Karena suasana makroekonomi kelihatannya semakin berat, akan terjadi perubahan ekonomi yang luar biasa menurut saya ya. Adanya perang Ukraina Rusia itu, sementara Ukraina disokong oleh Eropa dan USA oleh NATO. Nah, itu saja akan berdampak panjang. Ekonomi akan tsunami kembali. Setelah kemarin tsunaminya oleh pandemi COVID-19, sekarang tsunaminya adalah perang ya, di mana perang ini akan menghilangkan berbagai macam produk yang tidak bisa saling terjadi bisnis. Jadi produk tidak mengalir kepada konsumennya karena dalam suasana perang. Banyak ekonomi daya beli yang turun. Nah, itu suasana yang mesti kita hadapi bersama. Nah, ini tentu saja akan berdampak kepada keberlangsungan kita berikutnya gitu ya. Nah, Anda sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, orang ilmiah, Anda harus benar-benar memperhatikan, mawas diri, hati-hati, waspada, supaya Anda tidak terjerumus dalam suasana yang sulit. Ya, bahkan ada yang menasihati saya itu salah satunya adalah segera saja tukar uang Anda ke dalam emas, sisakan hanya beberapa uang saja untuk ya hidup saja. Sisanya rubah dalam emas supaya Anda nanti bisa fleksibel karena rupiah mungkin bisa jadi drop. Ya, rupiah drop jadi inflasi yang besar-besaran. Kalau dengan emas nanti kita bisa tahan inflasi. Itu ada yang menyampaikan nasihat begitu ke saya di sosmed, dan ini mungkin bisa menjadi masukan bagi kita ya. Demikian mungkin kuliah siang ini, silakan bila ada yang bertanya atau komentar. Nanti minggu depan libur ya, pasti setelah liburan persiapan UTS biasanya, dan mungkin setelah itu nanti kelompok 4 akan presentasi ya. Jadi tugas Anda nilainya adalah dari prestasi. Oke, ada yang bertanya atau komentar yang belum menulis nama lengkap dan NIM, silakan. Dan bila tidak ada, mungkin kuliah bisa kita akhiri ya. Bapak, Ya. Santi mau nanya. Ya, silakan. Kayak kan tadi Bapak ada sekilas ya Pak ya, notis yang Sri Lanka itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kan Sri Lanka udah terlanjur jatuh ya Pak ya, maksudnya perekonomiannya udah ambruk gitu. Nah, step pertama atau tahap awal yang harus dilakuin itu apa sih Pak? Entah itu misalkan dari pemerintahnya tuh harus kayak gimana, terus misal dari sektor ekonominya tuh gimana sih biar setidaknya bisa sedikit meningkat atau memperbaiki keadaan gitu. Karena kan memang kalau misalkan lihat di tentang berita Sri Lanka kan udah kayak ya sama yang Bapak bilang tadi, makan aja susah gitu kan, segala barang naik kayak gitu-gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Ya, oke, terima kasih Santia ya. Ini menarik ya. Jadi dari Sri Lanka kita berkaca tentang ekonomi makro ya. Sebetulnya kita sudah memiliki guidance yang jelas, memiliki pedoman hidup ya, the way of life ya. Yaitu Pancasila. Pancasila itu kan diramu oleh para orang-orang alim zaman dulu ya, para ulama. Jadi Pancasila itu sudah bagus. Yang pertama ya, kita harus kembali kepada sila ke-1 ya, Tuhanan yang Maha Esa. Jadi harus kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi membangun kekuatan spirit roh dulu ya. Jadi semuanya dibangun sehingga rasa
prihatinnya, rasa bersyukurnya dan sebagainya itu tumbuh. Nah, baru setelah itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi carut marutnya sebuah negara itu karena tidak ada keadilan gitu. Makanya akhirnya negara dengan sendirinya akan kolaps ketika ada ketidakadilan. Akhirnya ekonomi itu tidak terdistribusi dengan baik, ya, hanya mengumpul kepada orang-orang tertentu, ya mohon maaf, negara kita sudah mulai mengarah ke situ, ya. Jadi 2% atau 3% orang Indonesia itu menguasai 90% kekayaan Indonesia, katanya gitu. Nah, ketidakadilan tadi, keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi kunci penting untuk bersatu. Nah, kalau mau menangani krisis itu kan kita harus bersatu kan, nggak mungkin pemerintah sendiri, rakyat juga harus mendukung. Tapi persatuan akan terjadi kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada proses pengelolaan yang memang benar-benar apa istilahnya benar-benar memuliakan rakyat, ya, memuliakan manusia. Jadi pemerintah harus melakukan itu kalau ingin keluar dari krisis. Ya misalnya ginilah, ya gampangannya kalau sekarang misalnya pemerintah butuh dana, ya misalnya 100 triliun, ya 100 triliun, let's say dibagi oleh orang 100 juta, 100 juta orang kita, 100 juta untuk 100 triliun, ya tinggal 1 juta per orang kan, ya kalau pemerintah memperlakukan rakyatnya secara adil dan beradab, tulus, profesional, rakyat disuruh iuran 1 juta juga mau gitu kan, sehingga ada uang 100 triliun. Tapi kalau sekarang tidak ada ketuhanan yang benar-benar menjalankan agama dengan tulus ikhlas, ya, dengan kualitas tinggi, kemudian muncullah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu baru ada persatuan. Nah, persatuan inilah yang akan bisa mewujudkan namanya demokrasi, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi, sebuah negara akan keluar dari krisis kalau ada demokrasi yang bagus, demokrasi yang produktif, demokrasi yang kolaboratif. Dan itu terjadi kalau sudah ada persatuan yang tulus, persatuan yang hakiki. Bukan persatuan yang, mohon maaf ini agak kamuflase, ya, persatuannya agak tidak tulus, ya, sebetulnya terjadi friksi-friksi di masyarakat, ya, semacam ini sulit. Akhirnya tidak ada negara demokrasi, tidak ada proses yang berkualitas untuk menyelesaikan krisis ini, tidak ada. Kenapa? Saling distrust, saling tidak percaya, rakyat tidak percaya kepada pemerintah, dan pemerintah juga terus tidak melayani rakyat dengan baik. Nah, ketika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam proses perwakilan, jadi bermusyawarah, kompak, saling bahu-bahu, baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barulah terjadi keadilan. Nah, sebetulnya kita sudah punya guidance yang jelas, kita sudah punya fondasi pandangan hidup, punya dasar-dasar yang kuat. Tapi masalahnya adalah karena banyak kepentingan-kepentingan, ya, yang berebut di sana. Mereka mementingkan kepentingan kelompok dan golongan, ya. Mereka mementingkan, ya, ambisi-ambisi pribadinya. Itu yang terjadi, ya. Nah, berikutnya juga ketika negara sudah tidak bersatu, maka kepentingan asing, ya, itu akan masuk ke sebuah negara itu. Jadi itulah yang terjadi di Sri Lanka. Nah, Indonesia bila tidak mau seperti itu, pemerintah harus bisa mempersatukan. Maka kata Pak Mahfud MD kemarin, ya, nanti pengganti Pak Jokowi itu harus orang yang kuat, yang bisa mempersatukan, yang bisa menyelesaikan berbagai macam, terutama korupsi yang sudah nggak terkontrol, semuanya berkorupsi gitu, ya, saling mendukung dalam korupsi ini, ya. Nah, ini sulit kalau seperti ini, pasti rakyat juga nggak akan mendukung. Kalau rakyat sudah tidak mendukung, manakala terjadi krisis itu akan jadi berat, ya, akan terjadi pemerintahan akan bisa kolaps, akan turun. Jadi itu kalau ditanya bagaimana cara keluarnya, ya harus membangun kesatuan nasional dulu. Pemerintah harus jujur, pemerintah harus benar-benar profesional melayani rakyatnya, ya. Nah, sekarang masalahnya juga repot di tempat kampus universitas yang harusnya netral
itu pun diintervensi oleh pemerintah kan, sehingga ya idealisme, kebenaran atau sebuah kualitas pendidikan atau kualitas norma-norma jadi terintervensi. Akibatnya tidak akan ada hubungan yang tulus antara rakyat dan pemerintah. Kenapa? Karena semuanya diintervensi. Ya ini agak kesulitan juga. Jadi kita juga bahaya juga kalau sampai krisis kita juga akan terjadi seperti Sri Lanka. Itu mungkin, silakan bila ada yang lain. Ya, intinya harus bangun teamwork ya, harus solid gitu. Kalau nggak solid ya nggak bisa, saling bahu-bahu. Oke, ada? Nah, Anda sebagai generasi muda harus ya berperilaku ilmiah lah ya. Jangan ikut-ikutan sama senior-senior kita yang kekanak-kanakan itu, yang childish ya. Rebutan kekuasaan, rebutan harta itu buat apa sih? Memang makanya mau sebanyak apa gitu ya. Memang mau tidurnya ganti-ganti ya, tiap hari ganti rumah gitu. Kan nggak enak juga. Jadi itu menurut saya sih childish, menyikapi kehidupan kok kanak-kanakan. Kita kan hidup ya secukupnya lah ya, rumah satu cukup, makan ya secukupnya, itu udah disyukuri gitu. Buat apa kita menumpuk-numpuk harta kalau harta itu ternyata dari hal-hal yang tidak baik dan merusak peradaban gitu ya. Ya kita ingin hidup tentram, bahagia dan membangun peradaban ya. Itu ya. Nah, itu pesan dari saya buat kita semua. Mumpung ini bulan Ramadan, spirit bagi kita semua untuk berniat membangun peradaban supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung ya. Kita menjadi orang-orang yang khairunas anfa'um linnas. Oke, ada lagi? Ya, bila tidak ada mungkin kuliah saya hari demikian. Terima kasih. Hadanallahu walaupun bila tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.